sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang nggak suka Indonesia diperkuat para pemain diaspora, akan tetapi fakta yang terjadi, prestasi timnas Indonesia benar-benar meroket. Dan secara bertahap, apa yang dibangun timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur. Yap, baru saja kemarin, kita disuguhkan aksi berkelas dari dua pemain diaspora timnas U19, yakni Jens Raven dan Welber Jardim. Sedangkan di tim U16, kita bisa melihat gimana Matt Becker tampil begitu menawan. Sesuatu yang kemudian semakin membuat publik yakin jika program ini memang terbilang adalah jalan terbaik saat ini untuk mendongkrak prestasi timnas. Toh secara hukum ini sah, dan di era sepak bola modern, naturalisasi bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Akan tetapi sebagaimana sifat manusia pada umumnya, terkadang banyak orang yang cuma peduli hasil, tanpa melihat jerih payah dari sebuah proses. Seperti di kasus naturalisasi ini, mungkin sebagian besar orang hanya menyoroti siapa pemainnya dan terus berusaha menekan PSSI untuk mempercepat proses naturalisasinya, tanpa mempertimbangkan betapa sulitnya membujuk para pemain keturunan untuk membela Indonesia. Tentu saja, butuh keahlian khusus dalam ilmu negosiasi dan sedikit ilmu marketing. Untuk itu Indonesia harus punya beberapa sosok penting di balik nama-nama besar yang akhirnya merapat ke timnas Indonesia dan memudahkan Pak Erick Thohir serta Sinteyong sebagai dua orang paling disorot di depan layar. Saat ini, PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia ini, bisa bersaing di top level Asia. Bahkan gak menutup kemungkinan untuk siapa tahu bisa menembus putaran final Piala Dunia baik di level junior maupun senior. Maka dari itu, kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik yang maaf aja nih kualitasnya bahkan di ASEAN aja keteteran, tentu PSSI pada akhirnya harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas, serta menjadi pematik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang timnas Indonesia udah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih dalam usia muda ataupun usia prime pesepak bola. Your eyes give off a toxic vibe, making me lose my mind. That's why I'm sitting in your room. Looks like Lil Uzi Tomb. Thought I smelled the witch, but I go stupid. Put a pretty Instagram year span, planning this night, try to suit up for a scam. I said I'll pick you up at 8. You probably won't be awake. Nah, bukan rahasia lagi, kalau PSSI ini sering banget mengambil pemain dari Belanda dan itu disinyalir membuat KNVB merasa geram. Sebab kebanyakan dari mereka, baik yang udah jadi ataupun sedang diproses pengamatan dan lain-lain, adalah mereka yang usianya masih muda dan punya potensi lebih. Tapi ya, mau gimana lagi? Karena dari sisi historis pun, Indonesia dan Belanda tentu nggak bisa dipisahkan. Ya walaupun sejarahnya terkesan nggak baik, namun pada akhirnya sejarah tetaplah sejarah, kan gitu. Nah mungkin kita juga tahu, kalau peran Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas senior, ibarat dua komando tertinggi, di mana sebagai ketua umum PSSI, Pak Erick terlibat dalam perekrutan pemain keturunan baru, terutama soal persetujuan dan menyampaikan visi, misi, dan proyek tim nasional Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu, Pak Erick juga jadi sosok yang memiliki daya tarik tersendiri melalui rekam jejaknya di dunia sepak bola internasional yang membuat banyak pemain keturunan mau bergabung dengan tim nasional Indonesia. Akan tetapi perlu diingat juga, kalau sebelum pemain keturunan bertemu Pak Erick Thohir, siapa yang menyeleksi? Ya, Sinteyong dong pastinya. Pokoknya semua nama yang masuk harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Coach Shin terlebih dahulu. Dari pemain-pemain kelas wahid sampai pemain-pemain mediocre yang berlaga di liga amatir. Pokoknya kalau Coach Shin menolak ya udah nggak jadi, gitu aja. Gak cuman itu, Coach Shin juga sering turun tangan untuk memantau kualitas pemain-pemain keturunan, entah melalui video-video yang dilampirkan oleh PSSI atau hadir langsung ke pertandingan. Ya semacam scouting gitulah pokoknya. Intinya Coach Shin akan memprioritaskan pemain yang memiliki kecocokan gaya bermain dengan skema yang diusung, dan ini akan jadi pondasi bagi timnas, baik senior maupun kelompok umur. Tujuannya sudah jelas. Kegagalan proyek naturalisasi seperti era-era dahulu tentu nggak mau terulang lagi dong. Pick you up at 8. You probably won't be awake. Call yourself an Uber, babe. I'm gonna wait. I'm gonna wait.
Ya, berkaca dari hal tadi, tentu saja baik Erick Thohir maupun STY gak mungkin bisa bergerak sendiri mencari bejibun nama pemain diaspora yang tersebar di Eropa. Dan selayaknya pasukan Ozawa Hitoshi milik sekolah Hosen di film High and Low The Wars, pasukan dalam tanda kutip elit ini benar-benar mampu menjalankan perannya masing-masing dengan luar biasa dalam membantu Pak Ketum dan Coach Shin untuk mendapatkan pemain diaspora yang diinginkan. Pertama, ada Arya Sinulinga. Sebagai tangan kanan Pak Erick, ia benar-benar jadi orang yang pasti ditanya pertama kali soal gimana kabar proses pemain diaspora. Karena selain jadi exco, sesekali beliau juga jadi juru bicara PSSI dan update yang disampaikan soal pemain keturunan pun tergolong A1. Pokoknya Pak Arya akan jadi orang pertama yang memastikan bahwa segala proses berjalan dengan baik dan benar. Mulai dari tracking garis keturunan, hingga perpindahan berkas dari PSSI ke Kemenpora, Kemenkumham, Setnek, BIN, Presiden, DPR, sampai akhirnya pemain ini bisa mengucap sumpah WNI dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan salah satu hal tergokil yang pernah dia lakukan sebagai bentuk totalitas adalah melakukan proses kilat naturalisasi yang bahkan bisa dikebut semalam suntuk, seperti yang terjadi oleh Tom Haye, Ragnar, dan Kelvin Verdong. Selanjutnya ada Hamdan Hamedan. Meskipun ia bukan dari internal PSSI, melainkan staf khusus di Kemenpora era Dito Aryo Tejo, akan tetapi perannya di dalam hal ini tentu saja nggak main-main. Yap, sebagai mantan Direktur Eksekutif Diaspora Indonesia, tugas utama Hamdan Hamedan adalah mendata seluruh diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bukan pemain sepak bola saja. Kesimpulannya, bank data pemain-pemain keturunan Indonesia itu dipegang sama Hamdan Hamedan. Jadi ketika PSSI ingin mencari pemain diaspora, alurnya begini. Pertama, PSSI meminta data dari Hamdan, terus negosiasi sama pemain. Setelah PSSI mencapai kata sepakat dengan pemain keturunan, baru Hamdan bergerak. Dirinya membantu pemain-pemain keturunan untuk mengumpulkan berkas agar memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Gitu. Give off a toxic vibe, making me lose my mind. That's why I'm sitting in your room. Looks like Lil Uzi Tomb. Thought I smelled the witch, but I could still. Yap, selain nama-nama tadi yang merupakan bagian dari pemerintah dan PSSI, ada juga orang-orang di luar itu yang turut berjasa membantu mencari dan mendatangkan pemain diaspora ke Indonesia, seperti Fardi Bahdim dan Yusa Nugraha misalnya. Di mana Fardi biasanya adalah orang yang menjembatani keinginan para pemain diaspora untuk bela Indonesia. Selain itu, beberapa kali Fardi juga mendampingi Sinteyong dan Indra Syafri saat memantau pemain di Belanda. Untuk lebih lengkapnya soal Fardi Bahdim, kalian bisa lihat pembahasan kami mengenai sosok Fardi Bahdim. Sama seperti Fardi Bahdim, Yusa Nugraha juga bukan bagian dari PSSI ataupun pemerintah. Malah yang ada, ia sebenarnya nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dengan tulus dan ikhlas, Yusa turut membantu mengungkap pemain-pemain Belanda yang ternyata memiliki darah Indonesia. Dan pembahasan soal Yusa Nugraha pun juga pernah kita bahas di video berikut ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri, oke? Intinya, apa yang mereka berdua lakukan sungguh-sungguh keren dalam mendatangkan pemain-pemain diaspora ke Indonesia. You think I don't know when you're lying. You're at the club and phone's on silent. I'm worried. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya mereka semua berjasa dan punya peran masing-masing yang hebat. Dan tentu saja, tidak lupa kita mengucapkan respect juga kepada Pak Hassani Abdul Ghani, serta Ketua PSSI sebelum ini, Pak Iwan Bule, yang bagaimanapun menjadi tonggak awal prestasinya timnas Indonesia seperti sekarang ini. Mulai dari penunjukan Sinteyong, sampai menjadi salah satu orang yang mengawali proyek naturalisasi timnas Indonesia di era sekarang ini. Yap, jika Ozawa Hitoshinya Hosen ada 4 orang yang bertugas menjadi pasukan elit bagi sang pemimpin, di PSSI mungkin mereka semua yang disebutkan tadi layak kok disebut sebagai Ozawa Hitoshi.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.